Pada video sebelumnya kita telah mengulas atau telah mengetahui, memahami apa yang menjadi alasan-alasan seorang pekerja, buruh atau karyawan di PHK atau tidak boleh di PHK oleh pengusaha baik orang perorangan maupun oleh perusahaan. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja seorang karyawan, buruh atau pekerja tersebut baik oleh pengusaha orang perorangan tadi maupun oleh suatu perusahaan atau badan usaha. Nah, kembali sebelumnya kita telah memahami bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja antara seorang pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan, yakni berakhirnya suatu hubungan kerja antara seorang pekerja, buruh atau karyawan dengan pengusaha atau badan usaha oleh karena atau disebabkan oleh hal tertentu yang tentunya tidak dapat ditemukan atau didapatkan titik temunya. Dengan demikian, oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja, sebagai akibatnya putusnya hubungan kerja tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak akan berakhir dengan sendirinya. Namun demikian, sebelum berakhirnya atau sebelum pengakhiran hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat PHK tersebut, maka ada baiknya juga kita terlebih dahulu mengetahui beberapa langkah atau prosedur yang harus ditempuh, harus yang dilalui oleh baik seorang pekerja, buruh atau karyawan tersebut maupun oleh pihak penguasa atau perusahaan, supaya kita dapat dijamin hak dan kewajibannya atau dijamin hak-hak kita sebagai pengusaha atau sebagai pekerja atau buruh. Nah, berdasarkan atau menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sana diinformasikan langkah-langkah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yakni di sana disebutkan jenis PHK itu ada 3, yaitu PHK dengan sendirinya, PHK sukarela oleh karyawan, serta yang ketiga PHK oleh perusahaan atau keinginan perusahaan. Nah, kita ulas yang pertama, yakni PHK terjadi dengan sendirinya. Apa yang dimaksud dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja terjadi dengan sendirinya? PHK terjadi dengan sendirinya yaitu PHK terjadi karena pekerja atau buruh tersebut meninggal dunia, memasuki usia pensiun, atau karena berakhirnya suatu perjanjian kerja, khususnya untuk karyawan berstatus perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Nah, bila kondisi-kondisi ini terjadi, maka tentu saja tidak diperlukan adanya suatu prosedur pemberhentian pekerja atau buruh atau karyawan tersebut. Namun walaupun tidak ditempuh prosedur-prosedur yang prosedur-prosedur pemberhentian, namun pengusaha wajib membayar kompensasi dengan ketentuan pekerja atau buruh yang meninggal dunia atau memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan selama masa dia kerja. Sedangkan kepada pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau karena pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, maka karyawan tersebut atau pekerja tersebut berhak atas uang kompensasi, tentunya berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati tersebut. Jenis yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja sukarela yang disampaikan atau yang diminta oleh pekerja atau buruh itu tersendiri. Nah, PHK sukarela ini yaitu PHK karena pekerja atau buruh tersebut mengundurkan diri atau dalam bahasa asing disebut resign atas kemauan sendiri atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut ketentuan di dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pekerja atau buruh yang akan mengundurkan diri tersebut
diharuskan untuk memberikan surat pemberitahuan atau surat pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari atau sebelum 1 bulan sebelum hari efektif mengundurkan diri, atau yang sering dikenal dengan one man notice kalau di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan dikenal dengan istilah tersebut. Jadi umpamanya seorang pekerja atau buruh itu akan mengundurkan diri, maka dia boleh mengundurkan diri 30 hari setelah disampaikannya surat pengunduran diri. Yang kedua, karyawan tersebut atau pekerja tersebut tidak boleh dalam status terikat dengan ikatan dinas. Nah, oleh karena PHK ini disebabkan karena permintaan dari pekerja atau buruh itu sendiri, dan di satu sisi pengusaha atau perusahaan menerima pengunduran diri tersebut, maka tidak dibutuhkan juga suatu proses penyelesaian putusnya hubungan kerja. Pengusaha atau perusahaan cukup memberikan surat pengalaman kerja, atau dalam bahasa asing sering disebut dengan vaklaring, ya. Serta kompensasi berupa uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja atau diatur menurut peraturan perusahaan atau berdasarkan surat atau peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sedangkan kepada pekerja atau buruh dalam status perjanjian kerja waktu tertentu, apabila sudah diatur dalam perjanjian kerja, akibat PHK sebelum berakhirnya perjanjian tersebut, pengusaha atau perusahaan dapat membayarkan uang gaji sisa masa kerjanya. Jadi seumpama seorang karyawan atau pekerja atau buruh itu dia diikat dalam satu perjanjian kerja waktu tertentu, misalnya selama 12 bulan, namun pada bulan yang ke-9 pekerja tersebut menyampaikan pengunduran diri dan efektif pada bulan 10, maka kalau perusahaan atau pengusaha setuju, maka sisa gajinya yang bulan ke-11 dan 12 dapat diberikan kepada pekerja atau karyawan tersebut. Jadi berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Lalu yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh permintaan atau keinginan pengusaha atau perusahaan. Ini biasanya oleh karena situasi keadaan finansial perusahaan yang tidak memungkinkan, karena rugi terus-menerus, atau oleh karena ada peleburan, penggabungan, atau pemisahan perusahaan tersebut. Dan pengusaha yang baru atau pemilik perusahaan yang baru tidak mau melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan yang telah ada. Jadi pengusaha atau perusahaan tersebut mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan atau pekerja. Ini biasanya terjadi kepada pekerja atau buruh dalam status PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tentu, atau yang dikenal dengan karyawan yang sudah dalam status karyawan tetap. Dan pemutusan hubungan kerja ini disebabkan tadi oleh karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dielakkan atau tidak dapat ditemukan titik temunya. Oleh karena ini adalah keinginan dari pengusaha atau perusahaan, maka pengusaha atau perusahaan tersebut harus melakukan prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang ditentukan, yang diatur oleh undang-undang untuk dilalui, sehingga pemutusan hubungan tersebut dapat terjadi secara adil dan hak-hak karyawan atau pekerja tersebut dan juga hak daripada pengusaha atau perusahaan tersebut dapat terjaga. Nah, yang pertama, apabila status karyawan atau buruh tersebut dalam status perjanjian kerja waktu tertentu, maka perusahaan atau pengusaha menawarkan pemutusan hubungan kerja sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja. Setelah pengusaha atau perusahaan menyampaikan keinginan untuk pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha atau perusahaan tersebut menyiapkan berkas atau dokumen-dokumen serta data yang dibutuhkan sebagai dasar untuk PHK. Misalnya ditawarkan gaji sisa masa kerja akan diberikan seluruhnya sepenuhnya, tidak ada pemotongan dan sebagainya, atau mungkin ada juga tambahan uang penggagan dan sebagainya.
Setelah ada disiapkan, maka prosedur berikutnya adalah menginformasikan keputusan secara formal atau menginformasikan berita keputusan PHK tersebut kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Tadi secara informal, secara lisan, sekarang disampaikan secara formal, artinya sudah disiapkan adanya suatu berita acara atau suatu perjanjian atau suatu kesepakatan bahwa pemutusan hubungan kerja akan dilakukan. Nah, biasanya itu dilakukan setelah diinformasikan adanya keinginan pemutusan hubungan kerja, itu biasanya disampaikan dalam suatu musyawarah atau mediasi antara pengusaha dengan pekerja. Bila terjadi kesepakatan, maka sesuai dengan kesepakatan tersebut pengusaha menyiapkan apakah itu ada uang kompensasi ataukah sisa gaji dan sebagainya. Nah, yang kedua untuk pekerja ini yang mungkin agak lebih ribet atau yang akan lebih banyak membutuhkan waktu, khusus kepada pekerja atau buruh dalam status PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tentu, atau tadi banyak disebut orang sebagai sudah menjadi karyawan, status karyawan tetap. Nah, untuk karyawan tetap ini atau karyawan yang sudah lama mengabdi di suatu perusahaan, maka apabila pengusaha atau perusahaan ingin melakukan pemutusan hubungan kerja, maka terlebih dahulu perusahaan atau pengusaha tersebut menyiapkan dokumen-dokumen serta data-data pendukung sebagai dasar PHK. Misalnya tadi kalau karena perusahaan itu rugi terus-menerus, maka disampaikan ke informasi kepada akan disiapkan suatu dokumen mengenai data-data tersebut, atau oleh karena ada peleburan, oleh karena penggabungan, oleh karena pemisahan perusahaan dan sebagainya. Nah, setelah dokumen-dokumen termasuk juga dokumen-dokumen yang mengenai karyawan tersebut atau pekerja tersebut. Misalnya berapa lama dia sudah bekerja, dalam posisi apa, gajinya berapa, dan hitung-hitungan uang pesangon dan sebagainya. Itu sudah siapkan terlebih dahulu sebagai bahan untuk nanti bernegosiasi dengan pekerja tersebut. Nah, setelah mendapatkan atau setelah disiapkan dokumen-dokumen serta data-data pendukungnya, maka keinginan untuk PHK tersebut disampaikan atau keputusan PHK tersebut disampaikan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, penyampaian berita atau keputusan PHK tersebut dilakukan dalam suatu musyawarah atau bipartit, dua belah pihak antara pengusaha dengan pekerja. Nanti akan dibuatkan suatu berita acara untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak. Pengusaha menyampaikan apa yang menjadi tawaran-tawarannya, sementara pekerja atau buruh juga akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Nah, dalam musyawarah itu atau dalam mediasi kedua belah pihak itulah akan dicari titik temunya. Nah, jika dalam mediasi atau musyawarah biparti itu tidak berhasil atau tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan mediasi triparti atau mediasi tiga pihak. Ya, ini adalah musyawarah antara pekerja dengan pengusaha dan dilakukan oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat. Jadi yang dimediasi atau difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, apabila mediasi triparti itu tidak berhasil juga, tidak mencapai titik mufakat juga, titik temu, maka akan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial, di mana tempat perusahaan itu berdomisili atau pengusaha tersebut berdomisili. Nah, untuk mengajukan penyelesaian atau hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial, maka pengusaha atau perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan permohonan PHK tersebut, serta disertakan juga tawaran-tawarannya berupa uang pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, dan sebagainya. Nah, nanti setelah diajukan secara tertulis,
maka akan diregister oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, setelah itu, setelah diterima permohonannya, sudah diregister, maka Pengadilan Hubungan Industrial yang akan dipimpin oleh mediator akan melakukan mediasi kembali antara pengusaha dan pekerja untuk mencari mufakat atau mencari kesepakatan, untuk mencapai kesepakatan. Nah, apabila dalam tahap mediasi pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat berhasil, jadi sudah mencapai mufakat atau titik temu, maka mediator tersebut akan menyiapkan atau membuatkan berita acara kesepakatan atau menandatangani perjanjian bersama mengenai hal-hal yang sudah disepakati. Misalnya disepakati uang pesangon berapa, uang penghargaannya, uang kompensasinya, lain sebagainya, uang masa kerjanya dan sebagainya, dan pekerja menerima, maka kesepakatan-kesepakatan itu, item-item kesepakatan itu akan dibuatkan berita acara atau perjanjian dan akan ditandatangani oleh pengusaha, pekerja, dan mediator Pengadilan Hubungan Industrial tersebut. Namun, apabila mediasi yang dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut tidak berhasil, tidak mencapai mufakat atau titik temu, maka selanjutnya hasil mediasi tersebut akan disampaikan kepada hakim, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Nah, jadi hasil berita acaranya disampaikan tidak berhasil, mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim yang memeriksa penyelesaian hubungan industrial tersebut selanjutnya akan menetapkan adanya jadwal sidang. Jadi penyelesaian berikutnya adalah melalui sidang seperti pengadilan negeri lainnya. Jadi sidang penyelesaian hubungan industrial yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Pada saat sidang-sidang tersebut, setelah disampaikan secara membalas-membalas antara permohonan, lalu jawaban, dan sebagainya, nah, pada akhir daripada sidang penyelesaian hubungan industrial tersebut, maka pasti akan diputuskan adanya suatu putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap perkara penyelesaian hubungan industrial tersebut. Nah, putusan ini, amar putusannya apakah menerima permohonan daripada pengusaha atau perusahaan tersebut, atau menolak, atau menerima dengan catatan. Nah, itu akan disampaikan oleh majelis hakim dan akan diberikan kepada pihak masing-masing untuk memikirkan apakah menerima ataukah menolak, ataukah nanti kalau menolak akan mengajukan banding dan sebagainya. Tapi apabila pada saat itu setelah dilakukan sidang dan putusannya misalnya menerima permohonan dari pengusaha atau perusahaan dan karyawan juga, pekerja itu juga akhirnya menyetujui, maka akan disampaikan akan dilakukan eksekusi atau akan dilakukan pembayaran oleh pengusaha kepada pekerja yang akan dilakukan oleh panitera atau jurusita pada pengadilan industrial tersebut. Nah, kepada pengusaha atau perusahaan, apabila putusannya menerima PHK, maka pengusaha atau perusahaan harus membayar upah, uang pesangon atau uang kompensasi lainnya, mungkin uang penghargaan, sesuai dengan amar putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyelesaian hubungan industrial tersebut. Namun apabila putusannya majelis hakim tersebut menolak PHK, maka ada dua, apakah pengusaha atau perusahaan akan mengajukan banding atau dia akan mengikuti amar putusan yang menolak. Pastinya tentunya konsekuensinya adalah pekerja atau buruh tersebut harus diterima kembali sebagai karyawan pekerja di perusahaan tersebut dan wajib dipekerjakan kembali sesuai dengan jabatan dan posisinya semula, serta juga dengan hak-haknya dikembalikan, baik itu gajinya dan tunjangan lainnya kalau ada, sebagaimana dia terima sebelumnya. Nah, itulah tadi ulasan singkat kami mengenai prosedur penyelesaian pemutusan hubungan kerja
baik untuk karyawan dalam status perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan pekerja dalam status perjanjian kerja tidak tentu atau karyawan tetap. Semoga dengan mengetahui ulasan ini, saudara-saudara yang pada saat ini mungkin sedang mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi kepada perusahaan atau pengusaha yang mungkin pada saat ini juga sedang dalam rencana untuk PHK atau di PHK, semoga video ini dapat menjadi pertimbangan, dapat bermanfaat bagi Anda dalam memperjuangkan hak-hak saudara sebagai pekerja atau buruh. Namun demikian juga diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi pengusaha atau perusahaan dalam mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan PHK agar keputusan PHK tersebut tidak merugikan pekerja atau buruh tersebut, tapi yang dicapai adalah mufakat, kesepakatan, sehingga proses pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Demikian video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.